Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Halo teman-teman, kali ini kita akan bikin dendeng yang super nampol. Di tempat kalian namanya apa? Tuh, ada yang suka nggak nih? Masya Allah, beneran deh, yang ini enak banget. Dagingnya itu empuk dan juicy. Di resep aslinya itu menggunakan daging BABI dan biasa dikenal dengan istilah bakwa. Cuma kali ini saya bikin yang versi halalnya ya. Oke, yang penasaran yuk kita bikin sama-sama. Ini apa namanya? Dendeng. Ada suka dendeng? Suka dong. Bahan dan cara membuat. Di dalam chopper, masukkan 300 gram kulit ayam, lalu 500 gram daging sapi atau bisa diganti dengan file ayam bagian paha, sesuai selera ya. Oke, proses hingga halus. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya di dalam baskom, masukkan daging yang sudah kita chopper tadi. Kemudian pewarna alami, yaitu 1 sendok makan angkak bubuk yang dilarutkan dengan sedikit air panas dan diaduk rata. By the way nih, penggunaan angkak ini jika suka juga bisa diganti dengan 4 atau 5 tetes pewarna merah cabai, sesuai selera ya. Kemudian ada 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan perasa bubuk, yang ini optional ya. 5 gram atau setara dengan 1 sendok makan bubuk ngohyong. Lalu 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan bubuk bawang putih. Kemudian 3 gram atau setara dengan 1 sendok teh ketumbar bubuk, optional ya. 6 gram atau setara dengan 1 sendok makan cabai bubuk atau bisa diganti dengan 1 sendok teh lada bubuk, sesuai selera. 1 sendok makan minyak wijen. 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan kecap manis. Dan yang ini saus tiram, untuk takarannya itu juga sama ya, yaitu 25 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Lalu ada 25 ml atau setara dengan 5 sendok makan kecap asin. 25 ml atau setara dengan 5 sendok makan kecap ikan. Selanjutnya tambahkan juga 75 gram atau setara dengan 6 sendok makan madu murni. Aduk rata. Dan seperti ini guys tampilannya. Oke, agar warnanya itu semakin merah dan bumbunya itu juga lebih meresap, sebaiknya bungkus adonan di dalam plastik, kemudian simpan di kulkas minimal 1 jam atau maksimal itu semalaman ya. Setelah disimpan, selanjutnya cetak dengan cara seperti ini. Jadi masukkan 1/3 adonan di dalam plastik dengan ukuran 30 x 35 cm seperti ini. Lalu gilas hingga pipih dan merata. Selanjutnya ini saya paskan dengan ukuran loyang yang akan digunakan, yaitu 30 x 30 cm. Oke, rapikan. Kemudian tutup. Gilas hingga benar-benar merata guys. Tuh, jadi deh. Cetak sisanya hingga habis. Setelah beres dicetak, selanjutnya agar mudah dipindahkan ke loyang, sebaiknya simpan di dalam freezer hingga adonan beku. Nah, ini dia guys, setelah beku ini harus segera dipindahkan ya. Oke, kelupas salah satu sisi plastik seperti ini. Kemudian tutup dengan baking paper seperti ini. Dan pindahkan ke atas loyang dengan cara dibalik seperti ini. Dan sisa plastiknya itu kita buang. Tuh, jadi deh. Satu resep ini tadi jadi 3 loyang guys. Dan karena loyangnya itu cuma ada 2, jadi yang satunya itu dicetak belakangan.
Oke, berikutnya panaskan oven selama 10 menit. Setelah oven panas, segera panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius selama 15 sampai dengan 20 menit atau hingga bagian atasnya itu menjadi merah tua agak kecoklatan alias matang, tergantung dengan panas oven dan kapasitas oven yang digunakan. Jadi pahami oven masing-masing guys. Catat. Tuh, setelah 15 menit dipanggang, dendengnya itu jadi menciut ya, but it's okay. Karena emang mengandung banyak lemak, jadi cenderung mengecil guys. Oke, setelah 20 menit atau ketika sudah matang, segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. By the way nih, untuk air tetesan dendengnya ini, sebaiknya itu ditampung seperti ini, kemudian kemas sesuai selera ya. Dan ini saya simpan karena bisa banget untuk olesan sosis panggang, atau ayam panggang, atau aneka bakaran ikan. Juga enak banget untuk bumbu aneka tumis guys. Catat, panggang sisanya hingga habis. By the way nih, karena ini cuma satu loyang, maka dengan suhu yang sama dan juga menggunakan api atas bawah, ternyata waktu memanggangnya itu lebih singkat, yaitu cukup 16 menit. Dan ini dia guys hasilnya. Oke, berikutnya potong dendeng sesuai selera. Tuh, bisa dilihat kan ya, saking empuknya nih, dagingnya ini dipotong. Yakin? Weh, orang mawi ngeden-ngeden langsung tugel dewek lah. Keren banget pokoknya lah Yujan. Tuh, hasilnya itu juga cantik banget. Seperti yang makan ya. Potong sisanya hingga habis. By the way, ini tadi saya bikin 3 resep sekaligus ya. Dan sisanya itu tinggal ini, karena yang 3 loyang itu ludes dimakan anak-anak. Dan bisa kalian lihat, warnanya ini berbeda karena yang satu resep itu saya menggunakan 500 gram daging ayam dan 300 gram daging kambing guys. Jadi tidak menggunakan lemak ya. Dan dicetaknya itu juga dengan cara yang berbeda, seperti ini. Jadi adonannya itu ditaruh di atas baking paper untuk kemudian ditutup kembali dengan baking paper, lalu digilas membentuk kotak sesuai dengan ukuran loyang yang digunakan dan dirapikan seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Lumayan rapi kan ya, karena menggunakan full daging. Ternyata saat dipanggang dendengnya itu cenderung terlihat lebih tebal dan tidak terlalu menciut, alias susutnya itu tidak terlalu banyak. Catat. Cuma alhamdulillahnya nih, untuk teksturnya itu sama-sama empuk sehingga mudah banget untuk dipotong seperti ini. Jika dendengnya empuk begini, yang sudah nenek-nenek ataupun kakek-kakek juga bakalan happy banget karena ketika dimakan itu nggak bikin gigi copot guys. Catat. Tuh, cakep banget guys hasilnya. Di tahap ini, jika suka, dendengnya itu sudah enak banget untuk dimakan ya. Cuma jika ingin hasil mengkilat dan cantik, maka kita bisa memanggang ulang sebentar. Caranya yaitu oles permukaan dendeng dengan larutan madu seperti ini. Untuk larutan madunya itu dibuat dengan cara mengoplos 2 sendok makan madu dengan 1 sendok makan air putih dan diaduk rata. Atau bisa juga menggunakan air tetesan dendeng itu tadi ya. Oke, setelah beres dioles, susun dendeng di atas cooling rack seperti ini. Lalu panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius selama 5 atau 6 menit saja. Jadi dipanggangnya itu asal sampai dendengnya menjadi hangat guys. Di pemanggangan tahap kedua ini memang tidak boleh lama-lama, karena jika kelamaan dipanggang maka tekstur bagian dalam dendengnya itu jadi rawan kering alias jadi tidak moist gitu. Dan rasa manis dari dagingnya itu juga jadi berkurang banyak. Catat. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah, meskipun tanpa dijemur dan sekilas itu kelihatan basah, ternyata dendengnya ini benar-benar kesat, lentur. Tuh, sampai bisa digulung guys. Dan super empuk, yang sudah pasti juga sangat enak dan bikin nagih. Wow, amazing. Oke, kemas dendeng sesuai selera ya. Oke guys, demikian tadi cara membuat dendeng bakwa halal ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan,
Semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makan jangan bersuara. Gak boleh bersuara makannya. Sorry. No. Nana. Harus duduk makannya ya. Pinter. Masya Allah, udah habis dendeng berapa ini? Ya, ini kan sepatu mah. Oh, dendengnya mirip sepatu. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!